Oke, selamat pagi. Nama saya Winda Putriani Timbang dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan saya. Yang pertama, penamaan satu kata ucapan. Anak-anak dapat dikatakan telah mempelajari kata pertama mereka ketika mereka mampu mengucapkan bentuk bicara yang dapat dikenali dan saat ini dilakukan, sehubungan dengan suatu objek atau peristiwa di lingkungan. Misalkan dia mengucapkan kata ayah. Kata tersebut sering diucapkan untuk memanggil semua orang di sekitar lingkungannya. Itu bentuk ucapan yang mungkin tidak sempurna, sehingga dapat disimpulkan anak telah memperoleh semacam pengetahuan kata. Kata-kata pertama diterima anak-anak sejak berumur 4 bulan hingga 18 bulan, atau bahkan lebih tua, berkaitan dengan perkembangan fisik seperti otot-otot mulut yang penting untuk artikulasi suara yang tepat, dan otak juga terlibat sejak penciptaan ucapan suara harus berada di bawah kendali area bicara. Anak-anak pertama kali menggunakan kata benda sehingga kata yang tepat merujuk pada spesifik objek, dan kemudian mungkin memperluas koreksi kata benda umum. Misalkan wow atau suara anjing. Kata itu mungkin anak-anak ucapkan pada suatu benda atau objek yang memiliki kesamaan dengan anjing, seperti sesuatu yang berbulu atau binatang lainnya. Yang kedua, fungsi holoplastis satu kata ucapan. Anak-anak tidak hanya menggunakan satu kata untuk merujuk ke suatu objek, tetapi mereka menggunakan kata tunggal untuk mengekspresikan kata yang melibatkan objek tersebut. Contohnya, kata mama. Mereka mengucapkan kata mama tidak hanya untuk memanggil ibunya, melainkan kata tersebut diucapkan pada objek yang memiliki kesamaan pada ibunya. Hal ini disebabkan oleh fungsi yang mengungkapkan bahwa aspek tuturan suatu kata sering disebut sebagai holoplastik, di mana holo menunjukkan keseluruhan dan pras menunjukkan frasa atau kalimat. Sebenarnya cukup unik. Anak-anak dapat mendeskripsikan situasi kompleks dengan menggunakan serangkaian holoprasa kata tunggal. Contoh, car yang berarti mobil digunakan untuk mendeskripsikan suara mobil yang dikenali anak yang pernah dia gunakan sebelumnya. Tidak mudah untuk menafsirkan ucapan seorang anak dengan satu kata. Bahkan seorang ibu dari anak terkadang sulit menafsirkan apa yang diucapkan oleh anaknya. Kegagalan itulah yang mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Yang ketiga, pidato telegrafik. Pengucapan 2 atau 3 kata. Pengucapan 2 atau 3 kata tidak secepat mengharapkan satu kata. Sekitar 2 tahun atau lebih, anak-anak mulai mengucapkan 2 atau 3 kata. Ucapan anak-anak pada tahap ini memiliki unsur karakter pesan yang pendek yang sering disebut telegrafik. Ini tidak berarti bahwa anak-anak sengaja menghilangkan fungsi kata, melainkan anak-anak mempelajari kata-kata isi. Contohnya, anak yang belajar bahasa Inggris cenderung mengucapkan daddy come daripada come daddy saat menggambarkan kedatangan ayah. Anak tersebut menunjukkan beberapa pembelajaran dari urutan kata bahasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa anak itu memiliki atau memperoleh aspek signifikan dari tata bahasa Inggris yang nantinya memungkinkan anak untuk memahami dan menghasilkan ucapan yang tepat. Yang keempat, akuisisi morfem. Begitu ucapan 2 dan 3 kata diperoleh, anak-anak pun memiliki sesuatu untuk menguraikan. Mereka mulai menambahkan kata-kata fungsi dan infleksi pada ucapan mereka, seperti kata penghubung. Hasil akuisisi morfem Brown bagian paling penting dari penelitian yang dilakukan oleh
psikolinguistik terkenal Roger Bloom fokus pada akuisisi fungsi yang berbeda dan infleksi dalam bahasa Inggris. Jadi kita melihat bahwa present progressive atau kata penghubung dan jamak dipelajari sebelum morfem seperti artikel. Bloom memeriksa frekuensi kemunculan morfem dalam pidato orang dewasa untuk melihat apakah morfem lebih banyak digunakan oleh anak. Dia tidak menemukan hubungan. Dia kemudian mempertimbangkan bahwa urutan mencerminkan urutan semantik atau tata bahasa yang meningkatkan kompleksitas. Misalnya, jamak dipelajari sejak dini karena hanya membutuhkan ide tentang nomor, sedangkan kopula menjadi lebih kompleks karena anak perlu menggunakan angka dan bentuk-bentuk untuk memilih yang mana yang akan digunakan. Urutan morfem akuisisi dapat dijelaskan secara langsung dan sederhana dengan menerapkan psikologi, prinsip pelajar, prinsip yang universal dan diterima. 3 variabel yang kami ajukan yaitu kemudahan observasi referensi, kebermaknaan referensi, kekhasan suara pada sinyal yang menjadi ajuan. Ketiga variabel tersebut selanjutnya didasarkan pada prinsipnya bahwa apa yang pertama dipahami anak adalah apa yang anak itu hasilkan pertama atau ucapkan pertama. Variabel-variabel ini mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua selama ini. Jadi referensi morfem yang lebih dapat diamati dan membawa lebih banyak makna akan lebih cepat dipelajari daripada mereka yang tidak. Karena itu, kita dapat menyimpulkan ketiga variabel tersebut memberikan penjelasan umum untuk urutan pembelajaran morfem. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.